Dalam video ini terdapat 8 pembahasan. 1. Asas-asas hukum perdata. Asas yang pertama, kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas konsensualisme. Yang ketiga, asas kepercayaan. Yang keempat, asas kekuatan mengikat. Yang kelima, asas persamaan hukum. Yang keenam, asas keseimbangan. Yang ketujuh, asas kepastian hukum. Yang kedelapan, asas moral. Yang kesembilan, asas perlindungan. Yang kesepuluh, asas kepatutan. Yang kesebelas, asas kepribadian. Dan yang kedua-belas, asas itikat baik. 2. Badan hukum. Pengertian badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Berarti bahwa badan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. Ciri-ciri badan hukum. 1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut. 2. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari kegiatan badan hukum. 3. Memiliki tujuan. 4. Berkesinambungan. Bentuk-bentuk badan hukum. 1. Perhimpunan. 2. Persekutuan orang. 3. Organisasi. Jenis-jenis badan hukum. Jenis-jenis badan hukum terdapat 2 macam. Yang pertama, badan hukum publik, dan yang kedua, badan hukum privat. 3. Hukum keluarga. Pengertian hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Sumber hukum keluarga. Yang pertama, kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, jurisprudensi, dan traktat. KUH Perdata, Peraturan Perkawinan Campuran, Undang-Undang Nomor 32 atau 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Ruang lingkup hukum keluarga. Yang pertama, keturunan. Kedua, kekuasaan orang tua. Yang ketiga, perwalian. Yang keempat, pendewasaan. Yang kelima, pengampuan. Yang keenam, perkawinan. 4. Hukum perkawinan menurut hukum perdata. Pengertian perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Asas-asas perkawinan. 1. Asas monologi. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. 2. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. 3. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. 4. Supaya perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. 5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. 6. Perkawinan menyebabkan pertalian darah. 7. Perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri. 5. Hukum benda. Pengertian hukum benda. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebenda. Macam-macam benda. 1. Barang berwujud dan yang tidak berwujud. 2. Barang bergerak dan tidak bergerak. 3. Barang yang habis dipakai dan yang tidak habis dipakai. 4. Barang yang sudah ada dan yang masih akan ada. 5. Barang dalam perdagangan dan di luar perdagangan. 6. Barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Hak kebendaan. Hak kebendaan diatur dalam UU-PA Nomor 5 Tahun 1960 dan Buku 2 KUH Perdata atau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak kebendaan yang berkenaan dengan bumi, air, dan segala alam yang terdapat di dalamnya. Dalam hak kebendaan terdapat 2 macam. Yang pertama, hak milik. Menurut ketentuan pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk memiliki sesuatu benda dengan sepenuhnya
dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan dalam hal yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang. Yang kedua, penguasaan benda. Menurut KUH Perdata, penguasaan benda adalah keadaan memegang atau menikmati suatu benda oleh orang yang menguasainya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah itu kepunyaannya sendiri. Secara umum, penguasaan benda adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai benda seolah-olah mempunyainya sendiri, dilindungi oleh hukum dengan tidak mempersoalkan hak milik benda tersebut. 6. Hukum perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian. 1. Asas konsensualisme. 2. Asas kebebasan berkontrak. 3. Asas personalia. 4. Asas itikat baik. 5. Asas pacta servanda. Perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Perikatan yang lahir karena perjanjian dapat menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada pihak yang membuat perjanjian berdasarkan kemauan sendiri. Macam-macam perikatan dalam hukum perjanjian. 1. Perikatan bersyarat. 2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. 3. Perikatan yang membolehkan memilih. 4. Perikatan tanggung-menanggung. 5. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan penetapan hukum. Penyebab dihapusnya suatu perjanjian. 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Pembaharuan utang. 4. Perjumpaan utang. 5. Pencapuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang terutang. 8. Kebatalan atau pembatalan. 9. Berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke-1 KUH Perdata. 10. Lewatnya waktu. 7. Hukum waris menurut hukum perdata. Pengertian hukum waris. Hukum waris pada hakikatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli waris. Sistem pembagian hukum waris menurut hukum perdata. Di dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu 1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang. 2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat. Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat wasiat, maka dalam Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak. Masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya. Apabila tidak ada orang sebagaimana yang tersebut, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk keluarga ayah dari yang meninggal dunia. Keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka digantikan oleh keturunan yang 4. Golongan yang berhak menerima warisan. Golongan 1. Suami atau istri dan anak keturunan pewaris. Golongan 2. Kedua orang tua, saudara dan atau keturunan saudara pewaris. Golongan 3. Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Golongan 4. Keluarga saudara dalam garis atas yang masih hidup. 8. Hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki. Hak atas keyakinan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Prinsip haki. Yang pertama, prinsip ekonomi. Kedua, prinsip keadilan. Ketiga, prinsip kebudayaan. 4. Prinsip sosial. Dasar hukum haki. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Klasifikasi haki terdapat dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.